kawan Puan, kembali lagi di Her Story Puan Bersuara, Puan Berdaya. Masih bersama saya Zetira dan juga narasumber kita hari ini, Ibu Rini. Bu Rini, nah tadi kan aku sudah menyinggung pertanyaan nih, tentang mengapa sih kebijakan diskriminatif ini harus disikapi? Ya, terima kasih Mbak Zetira. Kawan Puan, kenapa Komnas Perempuan ini sangat kekeh gitu ya untuk memikirkan, mengupayakan bagaimana penyikapan terhadap kebijakan diskriminatif ini? Karena Komnas Perempuan itu melihat kebijakan diskriminatif itu berdampak terhadap perempuan dan kelompok minoritas atau kelompok rentan. Jadi ini sebabnya kenapa kami berusaha untuk terus-menerus menyikapinya. Dari hasil pemantauan yang dipublikasikan Komnas Perempuan dari tahun 2009 sampai dengan 2016, Komnas Perempuan itu menemukan 421 kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yang tersebar dari tingkat nasional maupun daerah. Jadi bayangkan nih, penyebaran yang begitu banyak dan dia nggak hanya ada di daerah tapi juga ada di nasional. Nah, contohnya nih 70 dari 421 kebijakan daerah diskriminatif yang dikeluarkan mengatur tentang pembatasan dan pengaturan busana itu ada di banyak tempat di Indonesia. Nah, meskipun aturan tentang busana berlaku bagi laki-laki dan perempuan, itu lebih tertuju kepada perempuan. Dan kalau dia tertuju pada perempuan, maka tubuh perempuanlah yang diatur dengan pengaturan-pengaturan busana itu. Nah, kemudian pengaturan lainnya berkaitan dengan keragaman identitas serta pengaturan tentang jam malam. Nah, bayangkan ada pengaturan tentang jam malam yang tadi saya katakan, yang dampaknya itu bisa kriminalisasi, tapi juga secara jangka panjang dia bisa bersifat sesuatu yang diskriminatif. Sementara mandatnya Komnas Perempuan itu adalah memastikan ada situasi kondusif bagi perempuan untuk terhapusnya kekerasan terhadap perempuan. Nah, sampai dengan sekarang Komnas Perempuan itu masih terus mempublikasikan, namun publikasi yang kami sampaikan memang di tahun 2016. Dari tahun 2009 sampai dengan 2016 itu ada berapa sebenarnya kebijakan diskriminatif. Nah, dan itu menarik sih ya, karena di tahun 2013 juga muncul banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kondusif. Nah, kebijakan kondusif ini adalah kebijakan yang lebih ramah pada perempuan. Tahun 2017 ini Komnas Perempuan memang tidak secara sengaja menambahkan dari catatan kebijakan diskriminatif yang sedang dilakukan, karena pada saat tahun 2017 itu Komnas Perempuan tengah mendorong upaya pemerintah melakukan penanganan diskriminatif melalui program prioritas nasional. Jadi pemerintah ini punya sebuah program yang menurut kami sangat strategis upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif melalui program prioritas nasional, disebut dengan harmonisasi kebijakan diskriminatif melalui maksud saya harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, yaitu komitmen kerjasama yang dilakukan oleh Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan KPPA. Mengapa harmonisasi ini penting dilakukan? Karena kalau dalam konteks hukum itu perlu ada sebuah upaya yang sinkron ya antara satu kebijakan lain. Kalau dia terjadi kontradiksi atau pertentangan atau hal yang berlawanan dari kedua aturan itu, maka dia disebut tidak harmonis gitu. Sehingga penting kalau aturan yang lebih tinggi mengatakan A, maka yang di bawahnya harus mengikuti A. Tidak boleh ada yang melakukan muatan-muatan. Nah, kenapa harmonisasi ini menjadi sesuatu yang sangat strategis? Karena dari situlah sebenarnya kita akan memperbaiki kebijakan-kebijakan diskriminatif itu, sehingga dia menjadi lebih kondusif dan lebih berpihak kepada perempuan. Nah, itu sebabnya kami juga mengundang banyak sekali kementerian untuk terlibat dalam harmonisasi kebijakan ini.
Nah, itu berstrategi tidak hanya pada jumlah kebijakan yang dirilis, tetapi langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk penghapusan kebijakan diskriminatif tersebut. Dan menurut saya inilah yang tahun 2017 itu menurut kami sesuatu yang cukup strategis ya untuk berhenti dulu, walaupun kami terus melakukan proses untuk terus mendokumentasikan, tetapi pada saat yang sama 2017 sampai dengan 2019 ini adalah ruang di mana dialog dengan kementerian, kemudian mendorong kementerian untuk terus melakukan perbaikan dan harmonisasi kebijakan itu dilakukan. Nah, kami berharap para kementerian, Bappenas, Kemendagri, Kemenhukam, dan KPPA ini terus melakukan dorongan-dorongan yang cukup kuat untuk melakukan perbaikan dan harmonisasi kebijakan tersebut. Ya, baik Mbak Rini, cukup lengkap ya Awan Puan atas saya mengapa sih kebijakan ini perlu disikapi gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Rini, karena kita kejar-kejar sama durasi sebenarnya ya. Apa saja dampak dari adanya kebijakan diskriminatif? Silahkan Mbak Rini. Ya, dampaknya seperti saya yang sudah ulang-ulang tadi ya. Dia bisa menjadi diskriminatif, dia bisa menyebabkan terhambatnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa prinsip non-diskriminasi dan keberadaan substantif yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 itu belum dikenali secara utuh dan mendalam oleh para pengambil kebijakan. Nah, ini penting sebenarnya untuk diketahui oleh para pengambil kebijakan untuk terus-menerus menerapkan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan substantif. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 itu mengatur tentang upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara internasional diatur di dalam CEDAW. Jadi ini sesuatu yang menurut saya penting. Dia memperlihatkan mata Indonesia di dunia internasional, tapi juga memperlihatkan adanya upaya untuk terus melihat perempuan ini sebagai sebuah subjek ya, bukan lagi sebagai objek. Nah, di sisi lain, himbauan berjilbab di sekolah umum itu secara tidak langsung menguatkan politisasi identitas agama. Komnas Perempuan itu mengkhawatirkan nantinya berujung pada diskriminasi di ruang publik. Nah, jangan sampai ini terjadi nih, diskriminasi di ruang publik. Ketika busana dijadikan tolok ukur moralitas, maka perempuan dijadikan simbol moralitas komunitasnya, dan mereka adalah pihak yang pertama-tama dibebankan untuk tunduk kepada aturan tersebut. Dalam aturan berbusana tersebut yang hadir dalam bentuk pembatasan itu sebenarnya bertentangan dengan hak konstitusional atas kemenangan dalam konstitusi. Itu ada di dalam pasal 28E, 28I Undang-Undang Dasar kita. Nah, aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian itu pada gilirannya akan memasung kemerdekaan berekspresi warga negara. Dampak lain misalnya potensi kekerasan, kriminalisasi, penyiksaan yang terjadi pada kelompok dengan keragaman identitas. Ini banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi kalau kawan Puan melihat belakangan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, misalnya kasus pembunuhan dan pembakaran pada salah seorang waria, itu adalah potensi kekerasan dan penyiksaan yang kami khawatirkan akan terjadi kembali. Kami tidak ingin itu terjadi pada kelompok-kelompok minoritas. Dan karena apa? Itu akan semakin tidak melindungi dan kelompok minoritas akan terus merasakan diskriminasi. Lalu kriminalisasi juga terjadi pada perempuan yang harus bekerja malam hari, padahal mereka itu kebanyakan adalah kepala rumah tangga yang biasanya akan bekerja malam hari itu. Dan mereka biasanya adalah pekerja yang ada di sektor-sektor informal yang kadang harus pulang malam hari dari tempat kerjanya. Kelompok pekerja informal ini biasanya minim perlindungan, jam kerja panjang, kemudian juga dia tidak punya jaminan kesehatan, jaminan sosial. Jadi ini adalah
kelompok-kelompok yang sangat rentan dan harusnya dilindungi oleh kita semua. Nah, secara khusus nih, kebijakan juga berdampak pada hambatan pemenuhan hak konstitusional perempuan. Tapi selanjutnya juga terus melakukan pengeroposan dan pendangkalan pada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Lalu juga pengeroposan pada konstitusi dan NKRI, pengikisan integritas hukum nasional. Dan keberadaan kebijakan diskriminatif merupakan pelembagaan diskriminasi melalui tangan negara, baik kepada perempuan maupun kelompok minoritas yang merupakan kelompok rentan, dengan menggunakan politisasi identitas untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politis tertentu. Begitu Mbak Zefira dan kawan Puan. Baik Mbak Rini, terima kasih penjelasannya. Kita break sebentar ya Mbak. Kawan Puan jangan kemana-mana, tetap di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya.